Salam olahraga. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah menyaksikan bersama-sama pengurus KOK Kecamatan Melongo dilantik. Berarti punya jabatan baru ya Pak Sek. Jabatannya Pak Sek biasanya banyak sekali. Hari ini tambah satu. Bapak Ibu juga yang dilantik, baik yang di jajaran kecamatan maupun di jajaran desa, punya tanggung jawab baru tambahan. Mungkin panjenengan semua hobi olahraga, punya aktivitas olahraga, tapi mungkin hanya 1-2 cabang. Kalau Pak Sodik ini saya yakin multi talenta. Namun setelah dilantik, kita semua dituntut untuk perhatian semua cabang olahraga yang ada di desa kita masing-masing, di wilayah kita semua ini. Kita ketahui bersama, olahraga adalah komunitas dari masyarakat yang senantiasa kompetitif, selalu dalam nuansa yang dinamik. Hari ini mungkin Kabupaten Jepara peringkat 10 besar di provinsi. Kalau kita berbangga cukup dengan raihan itu, saya yakin ke depan pasti akan menurun. Apalagi kita ditarget harus meningkatkan menjadi minimal 5 besar di provinsi. Bukan hanya sekedar target itu, ke depan kita juga harus berusaha Jepara menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Untuk itu, KONI Kabupaten Jepara di bawah kepemimpinan Mas Samsul, kita semua membuat inovasi, membuat pemikiran-pemikiran baru, termasuk kenapa KOK sekarang melibatkan semua desa masuk ke dalam struktural. Semua itu semata-mata untuk membawa olahraga di Kabupaten Jepara menjadi lebih baik lagi. Di Kecamatan Melongo tanpa terkecuali, pastinya juga kita berharap Melongo menjadi kekuatan di Kabupaten Jepara yang taruhlah walaupun tidak terbaik tapi menjadi lebih baik lagi, menjadi peringkat atas di Kabupaten Jepara, jangan kalah dengan kabupaten lain. Untuk itu pagi ini kita semua punya kesempatan untuk berdiskusi bersama-sama. Sebelum Anda semua nanti menyampaikan apa yang menjadi inovasi atau masalah yang perlu dibenahi bersama-sama, kita dengarkan dulu materi dari Ketua Umum KONI. Sebenarnya masih kita juga menunggu kehadiran dari 2 narasumber, yaitu dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, juga dari Dewan, karena kita perlu mensinergikan semuanya, kebijakan-kebijakan yang bisa kita ambil dari beliau-beliau. Kita sambut materi yang pertama sambil menunggu narasumber yang berikutnya dari Ketua Umum KONI Kabupaten Jepara. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Semoga Pak Ketua Umum. Bapak Ibu yang saya hormati, olahraga di Kabupaten Jepara memang itu menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi untuk mengelola olahraga yang ideal membutuhkan anggaran yang cukup besar, dan saya kira olahraga ini juga bukan menjadi kebutuhan primer jika dibanding dengan kebutuhan akan pendidikan maupun kegiatan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Olahraga ini adalah grade yang di bawahnya lagi. Nah, ini olahraga, pengelolaan olahraga ini antara pandangan masyarakat dengan kebijakan ini masih banyak yang belum tersambungkan secara baik, sehingga itu juga menjadi kendala tersendiri. Maka melalui FGD kami harapkan nanti ada satu frekuensi, satu visi yang itu akan menjadi bekal kita untuk membangun sinergitas yang lebih optimal. Berkaitan dengan olahraga Bapak Ibu, olahraga itu pengelolaannya pemerintah ini membagi 3. Jadi olahraga pendidikan ini ranahnya Dinas Pendidikan, jadi program-programnya ada di Dinas Pendidikan. Nah, kemudian yang kedua adalah olahraga tradisional masyarakat, olahraga rekreasi yang tahun ini sudah dibentuk wadahnya itu melalui KORMI, Koordinator Olahraga Rekreasi Masyarakat.
Nah, yang ketiga adalah KONI ini diberikan mandat amanah untuk mengelola olahraga prestasi di semua tingkatan, baik pusat sampai tingkat kecamatan tadi. Ya, KONI itu tingkat kabupaten, tetapi KONI kabupaten bisa membentuk KOK untuk membantu dalam pelaksanaan tugas kegiatan pengelolaan olahraga prestasi. Nah, mungkin dalam kesempatan ini yang perlu kami sampaikan adalah kegiatan yang ada hubungannya dengan tanggung jawab KONI berkaitan dengan pengelolaan olahraga prestasi. Di Kabupaten Jepara, Bapak Ibu, ada 46 cabang olahraga. Jadi kalau di Jawa Tengah itu ada 60 berapa, di pusat ada 70 sekian. Nah, salah satunya adalah ada di tengah-tengah lingkungan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya melihat Kecamatan Logo ini, ya di samping SDM-nya yang banyak menjadi pasukannya Jepara di provinsi dan ada yang nasional juga, termasuk Pentan itu dari sini, Pak. Ya. Jadi andalannya Jepara itu, dan tidak hanya Jepara sebenarnya, Jawa Tengah juga banyak kontribusinya dari anak-anak kecamatan Wongo, termasuk sepak bola. Mas Fahrudin ini juga wasit andalan di Kabupaten Jepara. Jadi nek wayang main kondisi krusial Pak, beliau wasitnya. Ini yang dianggap memang mampu mengelola. Ini bagian dari kontribusi pembinaan Bapak Camat ke masyarakatnya, dan tentu saya kira banyak potensi yang lain, termasuk voli tadi disinggung. Jadi melalui Pak Kapolres Pak Warsono ini mulai tahun 2021-22 voli ini juga mulai ditata oleh beliau, karena voli ini cukup besar dan 2 tahun terakhir Liga Divisi 1, 2, 3 salah satu juaranya itu juga dari Blonggo, Desa Karanggondang, yang setahu kami itu masuk final juara ya Pak. Yang di itu Liga PBVSI, Liga resmi yang dilaksanakan oleh Bapak Kapolres selaku Ketua Umum PBVSI Kabupaten Jepara. Dan saya kira ada banyak prestasi yang lain, termasuk menembak itu juga ada ya. Dulu ketuanya Pak Andi, nah, sekarang oke. Terima kasih atas kehadirannya dari menembak. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kira-kira dari sisi kelembagaan, dari sisi dukungan. Jadi KONI Kabupaten Jepara tugas pelaksana pembinaan, ya, tanggung jawab penyelenggaraan pembinaan ada di cabang olahraga masing-masing, bukan di KONI atau KOK pelaksananya. Nah, ini yang kadang-kadang kita dalam memahaminya semuanya ditumpuk di KONI, semua ditumpuk di KOK, padahal anggota cabang olahraga itu juga punya anggota yang namanya klub atau perguruan di kecamatan maupun di desa. Ini yang perlu kita rapikan, kita sinergikan, sehingga nantinya tidak tumpang tindih antara kewenangan dan tanggung jawab. Memang kita sudah atur demikian, tetapi faktor kegotong royongan ini juga perlu kita bangun bersama. Ya, saya contohkan tadi, kalau PBVSI dengan voli itu hampir di semua RT saja ada, mau digerakkan semua dengan anggaran yang dimiliki itu masih jauh. Tetapi paling tidak melalui kegotong royongan sinergitas itulah potensi besar mampu dikelola. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan pendanaan, KONI Kabupaten Jepara untuk tahun 2002 ini
itu diberikan anggaran itu 6,7 miliar, kemudian ada berubah 150, dan itu mayoritas untuk pembiayaan di masing-masing induk cabang olahraga, karena memang tuntutan munculnya prestasi, tulang punggung prestasi ada di teman-teman induk cabang olahraga selaku pelaksana penyelenggaraan pembinaan, dan anggotanya adalah klub. Sama Pak, teman-teman itu dengan stimulan segitu sama-sama teriak. Nah, mari kita memandang bahwa pemerintah ini sifatnya adalah memberikan stimulan, memancing masyarakat agar bagaimana potensi yang lain juga bisa digerakkan melalui gotong royongan itu. Tanpa itu Pak, kita mengharapkan 100% untuk difasilitasi masa pemerintah berat Pak. Ini kami menyampaikan dalam kondisi yang realitas yang ada, maka perlu kita bangun kesadaran, kesepahaman bagaimana membangun sinergitas agar nantinya potensi yang besar itu nantinya bisa tersentuh. Kemudian dari anggaran itu juga ada untuk membiayai atlet-atlet prestasi yang untuk kontingen pokok nanti. Jadi tiap bulan itu diberikan insentif pada atlet yang memang disiapkan Kabupaten Jepara untuk meraih medali emas pokok tahun 2023. Nah, Pak Bupati Jepara, Pak PJ ini tidak baik-baik. Jadi 2018 itu emasnya hanya 19 Pak. Ini dalam 4 tahun mintanya 50 emas, tetapi anggarannya tetap. Nah, ini sebuah tantangan tersendiri. Makanya saya minta Kang Nasruddin tiap bulan tolong bantu saya istighosah. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian fasilitasi yang lain berkaitan dengan peningkatan SDM. Jadi ada mungkin dari masyarakat melalui cabang olahraga, sertifikasi berkaitan dengan pelatih, wasit, itu ada koni fasilitasi terkait itu, meskipun tidak banyak, tetapi ruang itu tetap kita adakan agar antara kelembagaan maupun peningkatan SDM ini nantinya juga selaras. Kemudian yang lain berkaitan dengan fasilitasi terkait proposal olahraga masyarakat. Memang ada Pak, jadi di KONI itu anggarannya per tahun untuk fasilitasi olahraga masyarakat itu 200 juta Pak. Nah, rata-rata itu per proposal 3 juta. Jadi bisa dibayangkan kalau apa itu 200 juta dibagi 3 juta, paling sekitar 70 proposal untuk se-Kabupaten Jepara. Nah, ini yang Pak Kapolda, manakala dari Bapak Ibu sedang ada yang kirim proposal belum cair sampai hari ini, itu bukan kami nggak mau bantu, kemampuan kami yang belum memadai. Nah, tetapi saya juga perlu informasikan bahwa teman-teman di Dewan, pertama teman-teman di Dewan sekarang ini juga mulai ada kepedulian terkait bagaimana ikut membantu memfasilitasi masyarakat pelaku olahraga. Contoh, tahun 2021 dari anggota Dewan itu yang jadi ketua cabang olahraga hanya sekitar 4 atau 5. Nah, sekarang ada 11 cabang olahraga, dari 4 pimpinan 3 itu jadi ketua cabang olahraga, dan itu yang selama ini juga memfasilitasi melalui aspirasi dari bapak-bapak Dewan, termasuk yang hari ini mestinya hadir itu Pak Latiful, itu ketua cabang olahraga balap motor, dan itu juga tiap tahun ada fasilitasi terkait peralatan melalui aspirasi beliau. Tentu ini perlu kami sampaikan agar nantinya juga menjadi informasi bagaimana Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan para pihak yang memiliki aspirasi. Jadi inilah olahraga, saya kira tidak bisa kita bergantung hanya pada satu sektor,
Tapi dari program Pora pun juga ada fasilitasi terkait kegiatan olahraga masyarakat. Jadi yang disampaikan Pak Kabid Pora di diskusi sebelum-sebelumnya berkaitan dengan kegiatan kejuaraan masyarakat, di saat itu juga ada bantuan kayak uang pembinaan, uang hadiah maupun trofinya, itu bisa dikomunikasikan dengan dinas pendidikan. Nah, dan saya kira juga dinas itu lebih luas karena anggarannya lebih besar dan cakupannya juga lebih luas. Nah, itu beberapa potensi yang Bapak Ibu bisa koordinasikan baik melalui KONI, aspirasi dewan maupun dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Jepara. Saya kira itu yang mungkin perlu kami sampaikan berkaitan dengan memantik forum diskusi untuk menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi agar nantinya keterbatasan, perbedaan ini bukan menjadi suatu halangan, tapi menjadi tantangan bagaimana sinkronisasi antar pihak itu menjadi tantangan dan tujuan kita bersama. Kemarin beberapa bulan yang lalu kami juga sudah ngobrol bareng sama teman-teman cabur. Kemudian ya cuma sedikit yang kita sampaikan karena kami juga belum menerima banyak bekal untuk teman-teman di cabur. Ke depan rencana kami seperti yang saya matur tempo hari, memang biar dari teman-teman cabur ini kalau ada sesuatu kegiatan biar paling tidak nembusi kecamatan, nembusi ke desa, biar desa itu punya rasa handarbeni, Pak. Maksud kami seperti itu, biar termasuk penganggaran. Kami kan tidak bisa di kecamatan ini anggaran luar biasa, Pak Ketua KONI. Jadi kalau di sini anggaran 1 tahun itu untuk bayar listrik di rumah sakit 1 bulan. Ya, jadi kita itu orang-orang terdoyo di kecamatan itu. Iya, orang terdoyo. Kembali ke persoalan keolahragaan, Pak Yun Sewu. Nanti sesuai rencana kita juga di desa akan dilaksanakan kegiatan di tingkat desa, kemudian nanti akan kita support sesuai anggaran yang panjenengan nanti kasihkan kepada KOK kecamatan. Harapan kami jangan 10 juta, Pak, bingung ngedum itu, Pak. Nah, kalau ngasih kita ngasih desa misalkan, kalau sudah 1 juta misalkan, itu kan 1 juta itu yaitu Bapak sendiri berusaha sekarang dengan uang 1 juta. Itu karena kami dapat 10 juta tak ada mau wolong desa wis 10 juta. Kami apa 2 juta untuk setahun operasional di KOK ini kan juga sangat kurang. Jadi mohon, ya paling orang tahun depan itu gogus 8 juta ke atas. Ya, harapan saya begitu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang di cabur ini juga semangat, Pak. Meskipun saya tahu semangatnya luar biasa, tapi kadang-kadang saya juga malu. Jadi kalau ada kegiatan yang sudah sampai di kabupaten, sing sampai kecamatan belas, aku wae ora iso ngaturi ngoten niku, kami itu sebetulnya juga malu. Isin gitu. Wong itu berjuang demi nama baik kecamatan, berjuang untuk olahraga, tapi kok ya ora iso ngaturi apa-apa. Ini apa ya, Pak? Ini resetu apa curhat ya, Pak? Pokoknya ini saya sampaikan oleh saya yang kemarin yang dengan keterbatasan dana di kecamatan. Sebenarnya problemnya KOK itu sama problemnya KONI Jepara, bahkan cabang olahraga. Tetapi kami juga harus sampaikan, meski terbatas, tetapi saya kira ada ruang untuk bisa kita perbaiki dan kita tingkatkan. Jadi memang tadi kalau matur, saya bayangkan 16 kecamatan tiap tahun anggarannya 10 juta, ruang lingkupnya sangat luas sekali. Makanya yang terjadi apa, Pak? Pak Sekcam itu enggak pegang duit, Pak, karena takut tuntutan yang begitu besar, uangnya kecil. Nah, itu yang terjadi, salah satu menjadi penggambar kenapa KOK itu enggak
nggak optimal. Tetapi ini menjadi tantangan tersendiri memang, maka melalui penguatan peran KOK, di samping bagaimana meningkatkan sinergitas antar lini KONI kabupaten, KOK dan desa, ini harapan kami jadi kekuatan tersendiri. Dan yang kedua berkaitan dengan kemampuan anggaran KONI, memang kami ada rencana menambahkan anggaran di KOK, Pak. Ya. Sayangnya memang tahun 2023 itu besok semua anggaran diarahkan untuk pelaksanaan tuan rumah dan pengiriman kontingen. Kalau enggak, saya kira peningkatannya enggak hanya 10 juta, Pak. Karena memang kami sadari betul bahwa tantangan dan tuntutan di tingkat kecamatan ini cukup besar. Nah, lebih besar lagi itu di teman-teman cabang olahraga yang harus menjangkau kabupaten sampai tingkat desa. Sama kondisinya terkait keterbatasan itu. Cuman yang perlu kami ingin sampaikan dan ingin sekali kesepahaman dalam menyikapi permasalahan itu, bahwa pemerintah ini adalah hadir untuk memberikan pemantik, bukan mencukupi, kira-kira begitulah. Nah, kalau kita berani mencukupi, ya sampai kapanpun potensi besar tidak akan pernah tersentuh, Pak. Maka melalui koordinator atau penguatan KOK ini, harapan kami memang ada sisi yang lain adalah mensinergikan potensi yang selama ini tersambung baik agar bisa menjadi kekuatan sebagai pendukung itu sendiri. Nah, berkaitan dengan itu tadi, Pak, bantuan alat itu saya kira bisa kita arahkan kepada satu KONI, kedua dinas pora, dan yang ketiga adalah melalui aspirasi. Kita KOK harapannya jangan bisa menjadi jembatan komunikator terkait hal itu, karena memang masyarakat juga perlu tahu bahwa dukungan anggaran dari KOK sangat kecil, Pak. Kalau harus bantu sana sini udah pasti KOK nggak akan bisa jalan dan takut untuk menjalankan amanah itu. Nah, ini harus kita sadari dan kita pahami bersama agar peran koordinator mampu mengkoordinasi potensi yang ada. Nah, paling tugasnya hanya satu sebenarnya, bagaimana dalam event 1 tahun itu melaksanakan pekan olahraga desa yang pesertanya adalah masing-masing kontingen dari desa. Aturan mainnya adalah aturan main yang berlaku di pembinaan olahraga prestasi yang ada di teman-teman itu cabang olahraga. Sinkronisasi ini yang perlu kita bangun bersama, sehingga kalau itu bisa jalan, pikiran saya pihak swasta akan masuk di situ, yang lokal ini, Pak. Apalagi momentumnya Agustusan. Nah, mungkin pemikiran itu yang ingin kami tawarkan melalui penguatan dan sinergitas KOK dengan desa, dan saya kira itu bisa berlaku manakala memang peran antar lembaga ini bisa berjalan baik. Kemudian terkait SOP, Pak, berkaitan dengan pengurusan proposal itu, kalau proposal itu pasti melalui kecamatan. Bahkan kalau nggak ada tanda tangan Pak Camat pasti kami kembalikan. Ini agar ya potensi di masing-masing kecamatan minimal Pak Camat yang sekarang melalui KOK juga tahu betul bagaimana, oh ternyata di daerah saya ada klub ini dan lain sebagainya. Itu SOP sudah kita, ini yang di Dewan di Spora, Pak. Kemarin juga kami masukkan, Pak, jangan asal langsung pangkas-pangkas. Kecamatan ini juga ada koordinator, minimal berjalan dan ngerti kalau ada masyarakatnya yang dibantu atau minta bantuan. Berkaitan dengan SOP pendanaan, insya Allah kita tambah, Pak. Kemarin sudah kita rapatkan di KOK,
Jadi dari 10 naiknya 100% Pak, baru 100% Pak. Alhamdulillah, lumayan. Nah itu tinggal ruang lingkupnya dipersempit untuk kegiatan pemasalan saja melalui setiap tahun Orades itu Pak. Karena fungsi pembinaan sekali lagi ada di teman-teman induk cabang olahraga. Pemerintah hanya membantu memasarkan ini bagaimana melalui KONI dan tingkat kecamatan.